sahabat STMJ yang mencintai dan dicintai Tuhan. Berjumpa kembali dalam STMJ hari ini, Selasa 25 Juli 2023 bersama saya Michelle dari Paroki Santo Yosef Purwokerto. Hari ini Yesus kembali menyapa dan meneguhkan kita melalui bacaan Injil yang diambil dari Matius bab 20 ayat 20 sampai dengan 28 dan ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat ke-25 sampai 28 yang berbunyi. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih, kita sebagai manusia seringkali mencari jalan pintas, atau bahkan tidak mau memanggul salib kehidupan, apalagi dalam menghadapi situasi atau kondisi yang tidak enak menurut kita. Padahal, menjadi pengikut Kristus berarti harus berani memanggul salib, dan taat melakukan perintahnya, bahkan jika kita harus merendahkan diri dan melakukan pekerjaan yang paling rendah atau paling hina. Kita sebagai manusia seringkali memiliki kecenderungan untuk menjadi nomor satu, melakukan sesuatu dengan motivasi untuk mendapat pujian, memperoleh penghargaan, mencari popularitas, atau untuk memperoleh jabatan tertentu dalam pekerjaan atau pelayanan, supaya kita dipandang dan diakui sebagai orang yang hebat. Bahkan seringkali, manusia berlomba-lomba menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginannya demi tercapainya kepentingan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Contoh nyata yang banyak kita temui dalam hidup kita sehari-hari, misalnya tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kecil dan tidak kelihatan di mata orang lain, atau orang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang tinggi, menganggap remeh, dan seringkali bersikap semena-mena terhadap orang lain yang lebih rendah atau lebih kecil, atau iri hati yang mengikat kita, sehingga dengan mudah kita menghakimi orang lain, mencari-cari celah atau kesalahan orang lain untuk dijadikan bahan gosip yang merugikan, bahkan melukai orang lain, tanpa kita sadar bahwa kita pun masih memiliki banyak kekurangan dan tidak sempurna. Hari ini melalui sabdanya, Yesus mengingatkan saya dan Anda, apakah kita telah sungguh-sungguh taat memanggul salib kehidupan kita untuk mengikuti Dia? Apakah kita sudah berani mengorbankan diri dan kepentingan kita untuk melayani sesama dan menjadi berkat bagi orang lain? Atau kita justru sering menjadi batu sandungan bagi orang lain dengan mengorbankan dan melukai orang lain melalui perkataan dan perilaku kita? Ataukah kita masih melayani dengan motivasi untuk mencari sensasi dan menggunakan jalan pintas demi pemenuhan kepentingan diri sendiri? Bapak, Ibu, dan teman-teman, seperti yang pernah saya alami di lingkungan kerja, waktu itu ketika saya bekerja di sebuah hotel di kitchen department, tim kami terdiri dari 9 orang. Kebetulan saya cukup dekat dengan eksekutif chef saya. Kami sering sharing dan berbagi cerita, ilmu, serta pengalaman. Suatu hari saat menjelang Natal, di mana ada banyak event di hotel, eksekutif chef di tempat saya bekerja mengatakan bahwa ada satu event penting yang akan diadakan dalam waktu dekat, di mana kami harus membuat makanan sebanyak 1000 packs. Waktu itu, chef kami membentuk tim kecil yang terdiri dari 6 orang untuk mengerjakan orderan tersebut. Jadi tidak semua dari tim kitchen masuk ke dalam tim kecil tersebut. Hanya tinggal 1 minggu waktu yang kami miliki untuk mempersiapkan, membuat, dan menyelesaikan proyek untuk event penting itu. Di tengah banyaknya persiapan yang harus saya kerjakan, ada seorang teman saya yang tidak terlibat dalam tim kecil ini yang mungkin merasa tidak senang, dan akhirnya ia menyebarkan berita-berita yang tidak benar tentang saya dengan kata-kata yang kasar dan menyakitkan. Hampir seluruh tim termasuk eksekutif chef saya termakan omongan teman saya ini, hingga akhirnya sebagian besar dari mereka menjauhi saya. Saya merasa terpuruk dan down saat itu, hingga saya merasa tidak layak dan tidak mampu mengerjakan proyek untuk event penting tersebut. Sampai akhirnya
untuk datang ke tempat kerja saja rasanya malas sekali. Dan saya sempat berpikir untuk mundur dari proyek tersebut waktu itu. Tetapi ada salah seorang teman saya yang terus menyemangati saya, memberikan saya afirmasi-afirmasi positif yang menguatkan saya. Sampai akhirnya suatu ketika ada suatu kejadian yang akhirnya menjadi bumerang untuk rekan kerja saya, hingga akhirnya seluruh tim saya dan chef tahu kalau berita-berita yang teman saya sebar-sebarkan ini adalah cerminan dari perilakunya sendiri. Melalui firman dan pengalaman yang saya alami, Tuhan mengajarkan saya untuk selalu siap melayani, bukan untuk dilayani, tanpa menghiraukan apa yang orang lain katakan terhadap saya, melainkan mendengarkan apa yang Tuhan katakan dalam hidup saya, yaitu untuk tetap melayani, dan jika nanti saya harus memimpin tim, saya tetap harus melayani tim saya, bukan menuntut tim saya supaya melayani saya dan menuruti keinginan-keinginan saya. Demikian sharing saya hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.